Haleluya, salam. Ini ada banyak berita ya tentang saya yang saya mau luruskan bahwa saya memang dicari oleh Indonesia. Pihak polisi Indonesia dicari terus karena bagaimanapun ya Saifuddin Ibrahim menjadi ladang bagi mereka untuk mendapatkan dana juga, untuk mendapatkan pengaruh, dan kalau berhasil menangkap Saifuddin Ibrahim, naik bintang, semua pada naik bintang itu, yang terutama yang bertugas. Kalau bisa membawa balik saya ke Indonesia. Kemudian juga berita bahwa saya sudah berhasil dibawa balik ke Indonesia, kan mereka membuat berita bahwa saya meninggal dunia, kemudian keranda mayat saya sudah dibawa kembali ke Indonesia dan sudah ditunggu di bandara, begitu beritanya. Dan tentu saja yang membuat berita YouTube itu channel mereka yang malu sendiri. Tapi ini lagi biar mereka mendapat makan dari setiap pembicaraan ataupun video mengenai saya. Ini dia. Dan dia potong babi itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin coba, itu penistaan terhadap agama Islam yang sangat berat sekali, teman-teman. Tidak hanya itu, di dalam gerombolannya Saifuddin Ibrahim itu, dia juga sempat-sempatnya menghina hukum haram memakan babi di dalam ajaran agama Islam. Saifuddin Ibrahim yaitu penghujat ataupun penista agama Islam yang sangat keras sekali menistakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang teman-teman, kalau memang Islam itu agama yang benar, kenapa merasa dinista hanya dengan memakan babi pakai bismillah, sampai Lina Mukherjee itu dimasukin penjara, kemudian polisi bisa memeras mereka sampai dapat 600 juta hanya gara-gara makan bebek pakai bismillah. Ya ampun. Bagaimana cara berpikir Muslim Indonesia ini, dan menetapkan undang-undang penistaan agama itu sebagai melarang untuk, nggak ada penghinaan di dalamnya. Apa sih? Cuman makan babi. Kalau orang Islam makan babi, apa salahnya? Kan nggak, yang dosa dia kan. Kan bukan kamu, bukan ulama, bukan siapa-siapa. Yang dosa itu yang makan, biar dia yang tanggung. Kenapa harus bersama-sama lalu menaikkan beritanya, lalu meributkan orang yang makan babi? Lalu kenapa? Murtad itu mungkin menakutkan bagi agama tertentu, dan bahkan dalam ajaran tertentu, jika ada orang yang murtad, berpaling, berpindah keyakinan, maka boleh dilepaskan leher dari badannya. Betapa mengerikannya murtad itu. Tidak hanya menuai hujat dan caci maki, bahkan juga bisa tamat riwayat. Sekarang siapa yang mengkritik agama itu yang selamat? Yang terakhir kan Momika apa Jamsen Momika itu, begitu takutnya. Dan ketika saya mulai menunjukkan indikasi arah murtad menurut agama pada waktu itu, 3 tahun saya baru muncul. Kenapa? Karena saya harus hati-hati, dan saya harus belajar khusus agama itu, Kristen maksud saya. Saya bertemu dengan guru-guru spiritual yang banyak, bertanya pada beliau apabila saya menunjukkan gejala seperti itu, apakah saya murtad? Guru-guru saya dulu juga takut. Kenapa? Setiap pertanyaan saya
tentang agama itu, mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa menjawabnya. Padahal pertanyaan yang sangat sederhana sekali. Jika gejalanya meliputi hal-hal berikut, berpikiran menjadi terbuka dan memiliki rasa toleransi yang tinggi pada orang lain, dan pemeluk agama apapun. Nah, itu indikasi itu. Berarti ini agama tertutup, agama anti kritik, agama yang tidak boleh ditanya, agama yang nggak boleh dilawan. Sementara saya adalah anak seorang pendiri Muhammadiyah, tokoh, ceramah di mana-mana, apalagi bulan Ramadan. Bapak saya membawa saya dari satu desa ke desa yang lain. Beliau berceramah, mengajar, ngaji, sampai semua ayat-ayat yang dia baca ketika saya masih kecil, saya hafal. Saya belum sekolah, tapi saya hafal semuanya. Surat-surat pendek. Nah, itu gejala pertama. Bebas berpikir dan menerima orang lain yang beragama berbeda. Ciri yang kedua, jika hati kita jadi lebih mengasihi pada sesama manusia tanpa memandang apa agama dan kepercayaannya dan etnisnya dan suku bangsanya. Ini mengerikan itu. Ini nggak boleh, saudara. Ini nih aneh nih. Yang pemilik video ini, Sefriadi, Dodi Sofriadi namanya. Telah ketahui bahwa kondisi Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat saat ini semakin mengenaskan. Bahkan baru-baru ini dia mengemis donasi di channel YouTube-nya walaupun hanya sebesar 20.000 aja per bulan. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah yang penting. Apa maksud dari permintaan saya supaya saya memenangkan Indonesia bagi Kristus? Itu bukan ngemis. Masa kalian semua orang-orang Kristen, orang-orang Islam semua masukin semuanya itu dana supaya seluruh Indonesia terima Yesus Kristus? Kan itu video saya itu, bukan ngemis, enak aja. Dan itu video saya mulung itu, enak aja. Emang saya mulung? Sorry. Dari kecil saya nggak pernah memiskinkan diri saya. Mama saya suruh jualan apa, saya nggak mau. Saya harus jadi orang penting, jadi orang terkenal. Sekarang kan Yesus yang membuat saya terkenal. Haleluya. Kita tinggalkan dulu ini, biarkan dulu orang ini. Dan apalagi zaman Trump ini, Presiden Trump ini, saudara-saudara, banyak sekali yang dideportasi. Nah, mungkin ada orang Kristen yang membuat videonya, Saifuddin Ibrahim sudah berhasil dideportasi di Amerika. Nggak bisa dideportasi. Nggak bisa sembarangan dideportasi begitu saja. Saifuddin Ibrahim ya nggak bisa. Saya sudah dijamin oleh negara ini. Makan, minum saya, tidur saya, kesehatan saya sudah terjamin. Ya, saya mau bilang kepada Pak Polisi ya, polisi yang pernah datang itu ya, 3 tim polisi itu. Jenderal Bintang 2, ya saya mau bilang sama Anda, jangan akal-akalan dengan bohir Anda bahwa saya bisa dideportasi ataupun bisa dijemput. Nggak bisa. Nggak bisa. Poin yang ketiga, tanda
Jika kita menjadi pribadi yang baik dan menghormati kehidupan orang lain serta makhluk lain berikut hewan dan tumbuh-tumbuhan, ini orang-orang yang gampang terima Yesus Kristus. Sehingga memperlihatkan jiwa terbuka. Orang-orang yang mencintai sesama. Ini tanda bahwa orang itu gampang murtad. Itu rutin 20.000 bel pemulung di Amerika Serikat, maka pihak Interpol kasihan dan berniat untuk memulangkan Saifuddin Ibrahim ke Indonesia. Saya adalah pemulung jiwa-jiwa dimanapun saya berada. Sebenarnya ini berita lucu, teman-teman. Kok berita lucu saya memulung jiwa-jiwa? Kenapa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang rendahan dalam pandangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu? Ulama-ulama yang berjubah jenggot panjang, yang sudah rambutnya putih. Siapa yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang gak terpandang. Seluruh murid Yesus itu bukan orang hebat, bukan orang kaya seperti Utsman bin Affan ataupun Abu Bakar As-Siddiq ataupun Umar bin Khattab, bukan orang hebat. Semua hitung saja semua orang, mereka-mereka itu bukan orang yang terpandang. Ciri yang keempat, jika hati kita menjadi lebih bahagia dan merasa bahagia melihat orang lain bahagia, itu adalah orang yang tulus murni, gampang menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, saudara-saudara, datanglah, ketuklah jiwa mereka, doakanlah hati mereka, agar hatinya terbuka, pikiran mereka terbuka, jiwanya terbuka. Ya contohnya Saifuddin Ibrahim. Ya. Dodi Sefriadi. Ya. Ya, kita bisa tertawa dengan berita ini, tapi di balik berita ini juga menyimpan perasaan kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang malu di mata Amerika Serikat. Ada-adanya orang seperti Saifuddin Ibrahim ini yang identitasnya warga masyarakat Indonesia yang menggembel di Amerika Serikat, nggak bisa pulang sampai dibantuin sama Interpol untuk pulang. Apalagi pemerintah Indonesia dan kedutaan Indonesia yang ada di Amerika Serikat harusnya malu banget. Nah, ada orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini mencemarkan nama baik. Pinternya itu YouTuber, saudara-saudara, mencari makan dari berita saya dengan menarasikan bahwa kedutaan besar Amerika itu malu punya rakyat Indonesia seperti itu. Apa hebatnya? Dan kenapa Menteri Luar Negeri merasa malu? Kasih uang dong. Nggak mungkin, nggak ada yang begitu. Dan tidak ada konjen yang seperti itu, saudara-saudara. Lalu dibantu oleh polisi Interpol untuk menangkap dan membantu saya pulang. Gampang memulakan saya. Berapa uang? Emang bisa dengan 10M? Polisi kasih saya 10M untuk saya pulang. Apa arti uang 10M? Nyawa saya hilang. 20M, 1 triliun saya nggak akan pulang. Diambil oleh polisi. 1 triliun. Dodi. 2 triliun untuk waktu 10 tahun ini. Saya harus pulang ke Indonesia. Diborgol. Terlampau mahal Yesus di dalam hidup saya.
Yesusku hebat, Yesusku luar biasa. 1 triliun. 10 triliun. Yesusku kaya. Enak aja. Bantu. Maklumlah, manusia pikiran recehan, otak kumuh, mental rendah, nggak sebanding dengan Saifuddin Ibrahim. Dengar MUI, dengar saudara-saudaraku yang seleting dengan saya. Sekarang kalian ada yang banyak, udah berapa orang yang jadi bupati, yang seleting hidupnya dengan saya. Rektor. Nggak ada orang sembarangan yang sekolah dengan saya. Yang anggota DPR di kabupaten-kabupaten. Mulai dari Papua sana sampai Aceh. Oke. Poin yang kelima yang membuat orang gampang terima Yesus adalah jika kita tidak lagi membenci orang lain karena perbedaan agama, ras, kulit, rambut, warna apapun. Itu adalah orang yang gampang untuk membangun toleransi ke depan. Dan manusia-manusia seperti ini kita perlu miliki untuk membangun Indonesia yang merdeka, Indonesia yang penuh toleran dan damai itu. Jangan ada lagi yang melihat ras. Tidak ada lagi yang melihat warna kulit, kekayaan apapun. Karena kita adalah bangsa manusia pilihan Tuhan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membantu engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi jangan merendahkan dirimu saudara-saudara ya, seperti narasi manusia Mosolmen. Kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Indonesia di mata Amerika Serikat. Maka sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini pantas dikatakan bukan hanya sekedar menistakan agama Islam, menistakan Rasulullah, menistakan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Saifuddin Ibrahim ini juga menistakan marwah baik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi teman-teman, kalau saja Saifuddin Ibrahim ini mau jujur dengan hatinya, dengan kondisi yang saat ini dia alami, tapi Saifuddin Ibrahim ini tetap saja tidak sadar bahwa azab Allah itu nyata. Bahkan baru-baru ini pada saat dia merayakan tahun baru, dia menyantap sebuah babi ya, hidangan babi, dan dia potong babi itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin coba, itu penistaan. Apa? Sekali lagi, bukan penistaan itu. Apa yang saya sadari, azab Allah. Allahmu siapa? Allah mana yang mengazab saya? Yang katanya, tunggulah waktunya, nanti kepalamu akan dimiringkan ke belakang. Kepala saya tetap berhadapan ke depan, berarti kitab sucimu itu yang ngawur. Nabimu, kenapa bisa dinista nabi kayak begitu? Buktikan bahwa saya bisa menista. Ada agama dinista. Pak Prabowo, Pak Presiden, tolong ya, cabut itu undang-undang. Supaya Indonesia ke depan adalah Indonesia yang damai dan sentosa. Yang tidak ada lagi orang takut berbicara tentang agama. Ini orang Kristen dihina, gereja tiap hari dirusak. Orang ibadah diganggu. Itu dulu yang dibicarakan. Itu dulu yang harus dimasukkan ke dalam penjara. Enak sekali kamu ngomong. Poin yang keenam.
Jika kita menjadi pribadi yang baik di mata banyak orang, maka itu adalah menjadi orang yang terhormat di dalam kekristenan. Tuhan akan memperhitungkan segala yang baik itu. Maka sesungguhnya kamu bukan orang murtad, melainkan orang yang tercerahkan. Kamu telah berpindah dari tempat yang gelap atau jahil ke tempat cerah yang terang benderang. Bersyukurlah. Justru itu yang benar dan itulah yang dicari oleh dunia dan kebenaran sejati yang sudah kamu pilih. Maka berbahagialah orang-orang yang murtad, yang memiliki ciri-ciri sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Bukan yang takut dengan ceramah kayak begini. Dan ketahuilah bahwa yang menyebut orang-orang yang memiliki ciri-ciri di atas murtad, sesungguhnya mereka lah yang sedang tersesat. Mereka ketakutan itu karena matanya gelap. Kalau matanya sudah gelap, dan betapa gelapnya kegelapan itu. Selamat datang orang-orang murtad. Selamat datang saudara-saudaraku. Bagaimana yang tercerahkan, yang berani mengambil risiko untuk hidup. Bahkan orang-orang seperti Lina Mukherjee, putriku Maila, Ade Armando, itu adalah jiwa-jiwa yang tercerahkan. Walaupun dia belum mau pindah keyakinan, ataupun belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamatlah Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.